Pada abad ke-17, Verenigde Ostische Compagnie, VOC, dikenal sebagai perusahaan dagang paling berkuasa di dunia. Perusahaan milik Belanda ini memiliki kewenangan luar biasa, mulai dari memonopoli perdagangan, membentuk tentara, hingga menguasai wilayah di berbagai belahan Asia. Keuntungan yang diperoleh VOC pada masa puncak kejayaannya disebut sangat besar. Namun, meskipun nilainya kerap diperdebatkan oleh para sejarawan, angka tersebut tetap dinilai fantastis untuk ukuran abad ke-17. Kejayaan itu, bagaimanapun, tidak berlangsung selamanya. Memasuki awal 1700-an, VOC mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran serius. Dari luar, perusahaan ini masih tampak kuat. Namun di dalam, fondasinya mulai rapuh. Sejarawan M. Cherrycleffs dalam Sejarah Indonesia Modern, 1999, mencatat bahwa akar kemunduran VOC terletak pada buruknya tata kelola keuangan yang berlangsung dalam jangka panjang. VOC terlibat dalam banyak perang ekspansi wilayah. Perang-perang tersebut bertujuan mengamankan jalur perdagangan dan memperluas pengaruh perusahaan. Setiap ekspansi membutuhkan biaya besar, baik untuk logistik, persenjataan, maupun pembiayaan pasukan. Setelah wilayah baru dikuasai, VOC mendirikan kantor-kantor perwakilan di berbagai daerah sebagai alat pengawasan dan administrasi. Seluruh aktivitas itu menelan dana operasional yang tidak sedikit. Masalahnya, dana tersebut justru menjadi ladang korupsi bagi para pegawai VOC. Praktik ini melibatkan berbagai lapisan, baik pejabat Belanda maupun aparat pribumi yang bekerja untuk perusahaan. Sistem pengawasan yang lemah membuat penyimpangan keuangan sulit dikendalikan. Sejarawan C.R. Boxer dalam Jan Company, 1983, menggambarkan bahwa korupsi di tubuh VOC berlangsung secara sistematis. Salah satu modus yang kerap terjadi adalah pemotongan setoran kas dari daerah. Ketika Batavia meminta kontribusi sebesar Rp15.000, pejabat daerah bisa melaporkan angka yang jauh lebih besar, misalnya Rp30.000. Selisih dana tersebut tidak pernah masuk ke kas VOC, melainkan dibagi untuk kepentingan pribadi. Praktik penyimpangan tidak berhenti pada manipulasi laporan keuangan. Banyak pegawai VOC juga membangkang dengan berdagang untuk kepentingan sendiri. Kapal-kapal milik perusahaan digunakan untuk mengangkut barang pribadi, bukan komoditas resmi VOC. Akibatnya, perusahaan menanggung biaya operasional, sementara keuntungan dinikmati oleh individu-individu tertentu. Di sisi lain, pemerasan terhadap rakyat pribumi menjadi praktik yang lazim. Posisi VOC yang dominan memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Beban ekonomi pun ditanggung oleh masyarakat lokal, sementara keuntungan tidak sepenuhnya mengalir ke perusahaan. Sejarawan Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priai Sampai Nyi Blorong, 2002, menjelaskan bahwa korupsi di tubuh VOC menjalar dari atas hingga ke lapisan bawah. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya gaji pegawai VOC. Mayoritas pegawai berasal dari kalangan miskin Eropa yang berharap dapat mengubah nasib di tanah jajahan. Ketika harapan tersebut tidak terwujud melalui jalur resmi, korupsi dipandang sebagai jalan pintas. Kondisi ini menciptakan ironi. Banyak pegawai VOC hidup mewah, sementara kondisi keuangan perusahaan justru semakin memburuk. Kas perusahaan menipis, sedangkan pengeluaran terus meningkat. Pada saat yang sama, VOC harus menghadapi persaingan ketat dari perusahaan dagang asing lainnya. Dominasi VOC di jalur perdagangan perlahan tergerus. Situasi keuangan yang semakin tertekan membuat para investor kehilangan kepercayaan. Untuk mempertahankan operasional, VOC mencoba bertahan dengan mengandalkan pinjaman. Namun, tata kelola yang sudah rusak membuat utang hanya menjadi penunda kehancuran. Beban finansial terus bertambah tanpa disertai perbaikan struktural di dalam perusahaan. Akhirnya, kebangkrutan tidak dapat dihindari. Pada malam menjelang pergantian tahun, 31 Desember 1799, Kerajaan Belanda secara resmi menyatakan VOC bangkrut dan membubarkannya. Dengan keputusan tersebut, berakhirlah riwayat perusahaan yang pernah menguasai perdagangan dunia selama 197 tahun. Seluruh aset dan utang VOC kemudian diambil alih oleh negara. Sebagai gantinya, pemerintah Belanda mendirikan koloni baru bernama Hindia Belanda di wilayah bekas kekuasaan VOC. Peralihan ini menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan kolonial di Nusantara. Sejarah mencatat sebuah ironi terakhir. VOC tidak lagi dikenang sebagai Verenigde Ostische Compagnie, melainkan dipelesetkan menjadi Vergaan onder Corruptie, yang berarti runtuh akibat korupsi. Warisan kelam ini kerap disebut oleh para sejarawan sebagai salah satu bibit awal praktik korupsi sistemik yang berkembang di Indonesia pada masa-masa berikutnya.